brand value-nya seperti apa. Yang pasti kamu harus terapin tuh kejujuran. Kenapa? Karena akan selalu ada toko yang menjual produk lebih murah dan pasti mereka ada aja toko yang nggak akan mau jadi saingan kamu gitu. Tapi kamu bisa nerapin, tapi mereka trusted nggak Kak gitu. Kamu bisa mulai dari situ. Kamu bangun kepercayaan di customer. Gimana caranya biar dipercaya sama customer? Kamu cari alasan kenapa customer harus cari toko kamu. Kenapa kenapa toko kamu bisa menjawab kebutuhan mereka gitu. Dan gimana caranya biar diomongin buat jadi rekomendasi bisa dimulai dari endorsement KOL. Di sini di endorsement KOL itu berperan penting juga, ada barter value. Barter value itu yang kita bertukaran apa sih yang bisa didapetin si KOL dan apa yang bisa kita dapetin. Biasanya di sini tuh non berbayar, dan mikro, makro, dan mega. Mega tuh yang super 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 yang udah terkenal gitu. Dan campaign. Makanya campaign itu penting karena di sini kamu bisa ngebangun satu campaign di mana itu tuh jadi mereka tuh kenal sama kamu, kayak kayak mereka tuh inget sama kamu, dan kamu bisa tingkatin engagementnya ini melalui sosial media untuk membangun hubungan relasi sama customer. Kenapa harus ada ini? Karena customer itu butuh butuh sesuatu yang beda, dari kamu. Selain itu juga kalau kamu udah mau mulai terjun di engagement di sosial media, kamu bikin konten-konten tuh yang relate sama apa sih masalahnya customer, apa sih yang mereka butuhin. Jadi kamu penting banget buat tahu dulu, kamu keep data, apa nih customer kamu tuh masalahnya apa nih, mereka tuh butuh kamu tuh karena apa nih gitu. Dan kalau kamu udah kumpulin ini semua, kamu bisa tuh siapin fiturnya, benefitnya buat si customer seperti apa, dan USP apa yang membedakan toko kamu dengan toko lain. Untuk ketiga yang tadi itu, kamu bisa mulai dengan pertanyaan acuan, fitur unggulan toko kamu apa yang menjadi kelebihan di toko kamu. Kalau misalkan kamu tokonya jualan produk-produk fashion, dan kamu tuh mungkin bisa taruh di bio Instagram kamu, kalau kamu tuh ada kelebihannya di free konsultasi via DM. Terus kamu bisa di situ bisa interaksi sama customer, gimana sih OOTD yang bagus buat plus size, gimana sih bahan-bahan yang oke. Dan atau misalnya kalau kamu nggak mau pasang itu di bio jadi identiknya toko kamu bisa bikin ada garansi toko. Misalkan kalau ada produk yang size-nya nggak sesuai, ada loh kita garansi ganti produk, ada loh garansi kita buat tukar 100%. Itu kan jadi fitur unggulan toko kamu. Dan selanjutnya kamu penuhi nih kebutuhan customer, apa yang bisa brand toko kamu penuhi. Apa? Kamu harus cari tahu dulu dari mana, dari masalahnya mereka. Balik lagi, kamu tuh harus tahu dulu masalahnya customer kamu nih apa, dan kamu bisa melengkapinya apa. Contohnya KKV. Di sini KKV itu suatu brand yang mereka tuh jual banyak produk gitu, banyak banyak merek, dan mereka itu menjawab kayak kebutuhan ibu-ibu. Ibu-ibu nih suka banget belanja, suka banget jalan-jalan. Tapi mereka juga punya anak misalnya. Aduh gimana ya buat aku belanja rumah tangga, aku mau belanja spray, tapi aku juga mau nih beliin anak aku mainan karena mungkin dia udah seharian sama aku, mungkin dia akan bosen. Gimana caranya? Kak Vela menjawab, dia hadir untuk memenuhi itu semua. Jadi di situ nilai lebihnya suatu brand toko. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan toko kamu sama toko lain? Misalkan kita ambil contoh dari Zalora. Zalora ini eh, bikin customer-nya itu buat mereka tuh bisa terima retur atau kembaliin produk, dan mereka tuh punya customer service 24 jam. Kenapa mereka infoin ini? Karena customer service tuh pengaruh banget buat customer. Customer tuh kalau mau order tuh mereka sebenarnya nggak kenal waktu. Mereka bisa pagi, siang, sore, malam, subuh pun ada aja yang belanja. Maka hadirlah Zalora dengan fitur mereka mau adain customer service sampai 24 jam gitu. Selanjutnya brand purpose toko brand kamu tuh mau punya visi misi seperti apa? Gimana caranya kamu bisa menjawab masalah-masalah customer kamu? Jadiin visi misi itu sebagai Jadiin visi misi toko kamu itu sebagai pemandu kamu.
Karena sebuah brand itu baiknya adalah jadi pemandu, jadi jembatan untuk memenuhi kebutuhan customer. Misalkan kamu punya brand toko dalam dunia makanan, fokusnya makanan kesehatan. Di sini kamu tujuannya, visi misinya adalah mengubah perspektif masyarakat kalau ngemil itu nggak selalu buruk, ngemil itu nggak selalu bikin gendut, ngemil itu bisa sehat tapi tetap enak gitu. Itu bisa dimulai dari situ. Atau juga kamu suatu brand toko yang kecantikan, dunia kecantikan. Kamu bisa jadi sebagai penasihat tentang ilmu kecantikan bagi customer kamu. Jadi di situ kamu akan edukasi. Kamu akan edukasi customer kamu. Dan terakhir misalkan kamu punya brand toko yang jualnya tuh palu gada. Kamu mungkin maunya lebih banyak gitu, lebih luas. Kamu nggak mau spesifik di bidang apa. Kamu bisa hadirkan dengan visi misi toko kamu tuh, kamu mau customer kamu tuh belanja lebih mudah karena cuma satu kali klik dan kamu di situ support produk lokal. Jadi ada visi misi yang jelas. Kamu harus tahu dulu visi misi toko kamu nih maunya seperti apa nantinya.